Erene, Jemaat Tuhan, bersyukur hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kita, kebaktian kita dengan pertolongan Allah. Dengan demikian, Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita ambil sikap untuk hening sejenak. Mari kita ambil saat teduh. Kebaktian ini hanya boleh jadi karena pertolongan Allah Tritunggal. Turunlah atas kita kasih karunia Allah sehingga kita dapat mengikuti kebaktian ini dengan damai sejahtera. Damai Tuhan besertamu. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian yang mengatakan pujian dan syukurku. Kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan kita katakan pujian dan syukur.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa untuk hari ini karena boleh melaksanakan kebaktian ini dengan penuh belas kasihan daripada Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan dalam kebaktian kami hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami pencerahan, memberikan kami sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, pada hari ini nats pendahuluan kita terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dan tema kita pada hari ini adalah belas kasih Allah. Tema kita pada hari ini adalah belas kasih Allah. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian Ku Kan Bangkit. Jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi jemaat Tuhan kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. Sebab karena kasih pertolongan Tuhan, kita masih ada sampai saat hari ini. Sebab karena kasih pertolongan Tuhan, kita dapat merasakan indahnya hari ini. Mari kita bersyukur dan mari kita katakan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
Saudara, mari kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk belajar firman. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Karena itu sebagai syukur kami kepadamu Bapak, kami akan memberi hati, pikiran, jiwa, kekuatan dan akal budi kami untuk menjadi tempat buat firman Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Mari sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama ya. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Mari kita mulai bacaan kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Melalui teks ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu belas kasih Allah. Apa saudara temanya? Belas kasih Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang belas kasih Allah, tentulah kita semua percaya bahwa Tuhan itu maha kasih. Amin saudara. Tuhan itu maha kasih. Tetapi walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu maha kasih, ternyata kita seringkali juga mendengarkan orang-orang kecewa kepada Tuhan. Kita seringkali mendengarkan orang-orang mengeluh tentang Tuhan. Bahkan kita seringkali, bahkan saya pribadi pernah seringkali juga mendengarkan orang-orang bertanya, "Tuhan di mana? Kasih Tuhan di mana? Mengapa saya mengalami ini?" Saya tidak tahu saudara, apakah ada di antara orang-orang yang kena virus COVID-19 kemarin, apakah ada orang-orang yang pun juga mempertanyakan, "Tuhan di mana? Kenapa kok saya mengalami hal ini?" Saya juga tidak tahu apakah ada negara-negara yang mempertanyakan, "Tuhan, kenapa ini terjadi?" Tidak mudah untuk menyadari Allah yang mengasihi, Allah yang punya belas kasihan, tetapi Dia mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saudara, tapi satu hal yang ingin saya ajak untuk kita pahami bahwa adalah Allah mempunyai hati yang mampu atau yang dapat berbelas kasih kepada manusia. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Saya tidak akan lagi berbicara tentang belas kasih Allah karena kita semua tahu betul bahwa Allah adalah pribadi yang sempurna dan belas kasihnya pun sempurna. Tapi saya mau mengajak kita saudara, karena saya tergelitik melihat dua orang ini saudara, dua orang buta ini. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan belas kasih Allah yang mengubah hidup mereka, yang menolong hidup mereka sehingga mereka bisa melihat kebenaran di dalam Tuhan. Mari kita lihat teks ini. Ketika mereka mendengar, kita tahu orang buta tidak bisa melihat.
Tapi ternyata teks Alkitab memberitahukan kepada kita, kebutaan mereka tidak membuat telinga mereka tuli. Kebutaan mata mereka tidak membuat hati mereka menjadi beku. Sehingga ketika Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika orang buta yang ada di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, mereka tidak menyanyiakan waktu itu, saudaraku. Mereka tidak menyanyiakannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru. Mereka berseru dan berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Mereka hanya mendengar walaupun mereka tidak tahu pasti Yesus yang mana. Karena saya percaya barisan yang lewat ini pasti berisiknya luar biasa, saudara. Kenapa berisiknya luar biasa? Karena setiap kali Yesus ada di mana, dia pasti selalu memberikan pengajaran yang begitu luar biasa. Dan setiap kali Yesus ada di mana, pasti ada mukjizat yang terjadi. Tentu itu menjadi berita-berita, menjadi percakapan-percakapan yang begitu luar biasa menarik dalam setiap rombongan. Karena itu saya percaya saudara, rombongan yang lewat di depan dua orang buta ini bukan rombongan yang diam-diam saja, tapi rombongan yang berisik luar biasa. Dan saya juga percaya dua orang buta ini tidak tahu Yesus yang mana. Pokoknya ketika mereka mendengar ada nama Yesus lewat di depan mereka, mereka langsung berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Kemudian perhatikan saudara. Tampaknya Yesus belum mendengar jeritan dua orang ini. Tetapi orang banyak itu mendengar jeritan dua orang ini. Dan sepertinya saudara, rombongan yang banyak ini tidak ingin terganggu dengan dua orang buta ini. Sehingga apa yang orang ini katakan? Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, saudara. Saya tidak tahu kenapa orang banyak itu tidak tergerak hatinya untuk membawa dua orang buta itu kepada Yesus. Padahal mereka pasti sedang menceritakan bahwa Yesus yang mereka ikuti itu adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang memiliki hati yang begitu gampang berbelas kasihan kepada orang susah. Kalau kita pikir-pikir, mungkin orang banyak itu seperti kita. Kita suka menceritakan kehebatan seseorang. Kita suka memuji-muji seseorang. Tetapi kita tidak mau, kita tidak tergerak untuk menjadi mediator yang memediasi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah untuk berjumpa dengan orang hebat yang kita tahu itu. Saudara nangkap maksud saya ya? Nanti saya akan ceritakan lanjut ini. Orang banyak itu tidak berbelas kasihan, tapi mereka malah menegur mereka supaya mereka diam. Dan yang menariknya saudaraku, ketika dua orang buta ini, ketika mendengarkan amarah-amarah, teguran-teguran dari orang banyak untuk mendiamkan mereka, ternyata mereka tidak gentar, mereka tidak diam, tapi Alkitab memberitahukan kepada mereka, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Kalau Alkitab katakan bahwa mereka makin keras, tentu suaranya pasti makin besar. Dan di sini Yesus mendengar suara mereka. Dan Yesus berhenti dan memanggil mereka berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Berbeda sekali bukan saudara? Antara Yesus yang diikuti oleh rombongan-rombongan itu. Rombongan itu tidak mau tahu dengan orang buta, sementara Yesus yang diikuti oleh mereka itu, Yesus yang menjadi pemimpin rombongan itu, ketika dia mendengar ada orang memanggil namanya, Yesus langsung berhenti dan bertanya kepada mereka. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mari kita baca sama-sama ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami
dapat melihat. Hanya ini yang mereka minta ketika Yesus datang. Supaya mata kami dapat melihat. Dan yang menarik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik itu ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ternyata Yesus yang mereka ikuti itu adalah Yesus yang sangat mudah tersentuh hatinya. Mereka hanya memanggil Yesus anak Allah, Yesus anak Daud. Kami ingin melihat. Dan Yesus tergerak hatinya. Dan Yesus mengabulkan apa yang mereka minta. Ini tema kita. Belas kasih Allah. Belas kasih Allah. Apa yang Allah inginkan saudara dalam diri kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Allah ingin supaya kita serius ketika kita punya kerinduan, ketika kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Kita tidak boleh terjebak kepada pengetahuan kita bahwa Allah punya belas kasih. Ya sudah, biarin saja. Nanti Dia akan berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tampaknya Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudaraku. Dan saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan dua orang ini. Mereka terus berusaha untuk menyentuh hati Allah itu. Alkitab seakan-akan memberitahukan kepada kita, dan saya percaya ketika Yesus lewat di sana, Yesus melihat pasti dua orang itu. Pasti Yesus melihat dua orang itu ketika Dia lewat. Dan seakan-akan Yesus mau cuek sama mereka. Tapi ketika mereka menyebut nama Yesus, tolonglah kami supaya mata kami dapat melihat. Dan ternyata saudara, Allah yang punya belas kasih itu langsung berhenti. Dan Dia menolong orang itu. Dan orang itu segera sembuh. Saudaraku, apa hari ini yang menjadi pergumulanmu? Saya percaya sebagai manusia pasti engkau punya pergumulan. Engkau pasti punya kerinduan yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan. Lewat teks yang kita baca tadi, saya ingin mengajak kita untuk apa, saudara? Lewat teks yang kita baca tadi, saya ingin mengajak kita untuk yang pertama. Pahami bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang berbelas kasih. Dia punya perasaan. Dia bisa merasakan pergumulanmu. Dan Dia ingin juga apa yang Dia rasakan menjadi apa yang engkau rasakan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ketika engkau tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berbelas kasih, maka datanglah dan beranilah dan setialah minta kepadanya. Serukan namanya. Katakan keinginanmu, permohonanmu dengan kesungguhan. Dia mendengar pergumulan. Amin. Dia mendengar pergumulan. Karena apa? Karena saya percaya Dia adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang berbelas kasih tentu Allah yang mendengar doa. Allah yang mengerti pergumulan dan Allah yang hidup yang pasti akan menjamah hati kita.
Dan Dia akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Amin. Dia akan melakukan itu, saudara. Saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Karena Dia adalah Allah yang berbelas kasih. Ingat dua hal ini. Lewat tema ini saya ingin mengajak kita untuk menyadari. Yang pertama adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasih. Yang kedua, di dalam pemahaman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasih. Maka yang kedua, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, jangan pernah takut, jangan khawatir. Tapi nyatakanlah segala permohonanmu kepadanya di dalam doa-doa yang sungguh. Terus berseru kepadanya. Percaya, Dia mendengar pergumulan. Dia tahu pergumulanmu. Dan saya percaya Dia akan memberikan yang terbaik. Amin. Ini yang saya ingin ajak saudara-saudara untuk memahami dari teks ini. Allah yang berbelas kasih. Saya pun percaya saudara, saya pun percaya di dalam situasi yang seperti ini ketika negara kita bergumul, bahkan negara-negara lain bergumul mengatasi COVID-19, saya pun percaya bahwa Allah yang berbelas kasih itu juga turut merasakan pergumulan-pergumulan kita, saudara. Dan Allah yang berbelas kasih itu juga turut menolong kita, memberi hikmat para ilmuwan untuk menemukan obat-obatan yang mampu menyembuhkan, menolong pasien-pasien yang ada. Dan saya percaya juga bahwa Allah yang berbelas kasih itu memberikan hikmat kepada setiap kita manusia supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kesehatan kita. Dan jika nanti kita mampu melewati situasi ini, saya pun percaya ini semua karena pertolongan Allah yang berbelas kasih. Amin. Setelah dua hal tersebut yang kita pelajari, saya mau mengajak saudara untuk melihat ayat 31 kembali. Di sini dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Tampaknya orang banyak ini tidak mengenal siapa yang mereka ikuti. Mereka tidak tahu betul, mereka hanya bangga dengan kehebatan-kehebatan, dengan nama besar yang mereka ikuti. Tapi ternyata mereka tidak tahu betul siapa yang mereka ikuti. Buktinya apa? Karakter yang diikuti berbeda dengan karakter yang mengikuti. Karakter yang mereka ikuti adalah karakter yang berbelas kasih, tapi orang-orang yang mengikuti inilah orang-orang yang tidak berbelas kasih. Apa yang ingin saya sampaikan saudara-saudara dari teks ini, dari ayat 31. Seandainya nanti Anda sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan, permintaan saya satu, tolonglah orang lain yang juga merindukan pertolongan Tuhan. Tolonglah juga orang lain bisa melihat kebaikan dan belas kasih Allah lewat kesaksian hidupmu. Jangan sampai pikiranmu, wawasanmu, isi hatimu dan karaktermu membuat orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan akhirnya tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah melihat kebaikan Tuhan, engkau yang sudah merasakan kebesaran Tuhan, engkau yang sudah merasakan jamahan Tuhan, yang sudah melihat kebenaran, maka berjanjilah akan satu hal. Jangan pernah menghambat orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Anda sendiri bertanggung jawab. Anda sendiri harus berjuang menolong mereka untuk berjumpa dengan Allah yang berbelas kasih. Anda mau, saudara? Anda mau? Anda harus mau. Anda harus mau. Itulah bukti bahwa Anda
telah mengenal Dia, Allah yang Anda sembah, Allah yang Anda ikuti. Buat orang lain yang tidak bisa melihat hidup, yang tidak bisa melihat kebenaran, akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan yang hidup, yang mampu mengubah hidup mereka. Dan akhirnya mereka melihat kebenaran, mereka melihat hidup. Dan mereka pun bersuka cita karena Allah yang berbelas kasih telah mereka temui dan menolong hidup mereka. Kiranya apa yang saya bagikan boleh menggugah hati setiap kita. Damai Tuhan besertamu. Akhirnya kita berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari dari teks yang singkat ini ya Bapa, boleh menjadi pelajaran yang berharga buat kami. Hal-hal yang baik yang perlu kami lakukan. Tetapi yang tidak baik, ajar kami supaya kami tidak melakukan dan kami membuangnya dari karakter hidup ini. Supaya nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Karena lewat teks yang singkat itu, kami boleh melihat bahwa Engkau Bapa adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang pasti mendengar doa. Allah yang pasti juga menjawab doa bahkan melebihi daripada apa yang kami tahu dan yang kami bisa lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami yang kami nyatakan kepadamu Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang telah rela menjadi juru selamat buat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengaku iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami telah melaksanakan kebaktian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dapat melaksanakan kebaktian ini karena sebab pertolongan Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu, kami merasakan sukacita sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi wabah yang sedang menyerang negara-negara. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tolong pulihkan Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu menyertai kami, melindungi kami, memimpin kami Bapa, terlepas dari ancaman mara bahaya tersebut. Kami berdoa biarlah dalam setiap penanganan yang ada, masyarakat bahkan pemerintah bersatu hati untuk dapat melaksanakan setiap program yang ada demi penanggulangan wabah yang ada. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi lingkungan kami, lingkungan gereja ini. Kami berdoa, Tuhan yang senantiasa selalu menutup bungkusi, bahkan pimpinlah kami Bapa, sehingga kami penuh hikmat, sehingga hari lepas hari kami boleh kami hitung, karena hari lepas hari kami beroleh hikmat daripadamu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga hari lepas hari kami dapat bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Bagi jemaat-Mu, jika Engkau temui dalam keadaan sakit, Tuhan tolong bantu mereka Bapa. Bahkan dalam setiap penderitaan mereka, Tuhan tolong hibur mereka, hibur dari saudara mereka, sanak saudara mereka Bapa. Biar mereka senantiasa menerima pemulihan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menutup kebaktian kita. Sebelum kita menutup kebaktian kita, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian kepada Allah, nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan menyertaimu dan memberkatimu serta mengutusmu untuk menjadi pemberita Injil, pembawa damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Kebaktian kita selesai sampai sini. Damai Tuhan beserta saudara Erene.